Tonton video ini sampai selesai supaya Anda tidak salah ngerti dan tidak gagal paham. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD Sobat Sarman Kidemang. Semoga kamu selalu berbahagia, sehat selalu, banyak rezeki. Sobat Sarman Kidemang, kali ini Sarman Kidemang ingin menyampaikan menjawab pertanyaan dari berbagai sumber, baik dari masyarakat maupun para tokoh yang lewat channel Sarman Kidemang tentang progres rencana pemekaran Kabupaten Banyumas. Banyak yang penasaran kan? Nah, sudah sampai sejauh mana ini kabar, sudah lama ya. Mungkin pengertian dari kita ini kadang-kadang apa yang kita usulkan seolah-olah langsung kasih. Kadang-kadang kita ingin ini langsung dikasih, seolah-olah seperti itu. Tidak mengetahui liku-liku, tidak mengetahui bagaimana harus memperjuangkan. Oke, Sobat Sarman Kidemang, kali ini saya akan sedikit memberikan jawaban yang barangkali bisa menenteramkan Sobat Sarman Kidemang, masyarakat Banyumas, masyarakat Jawa Tengah, ataupun masyarakat yang ada di perantauan di seluruh Indonesia, khususnya yang berasal dari Banyumas. Bagaimana tidak lanjut sih? Saya dengar katanya Banyumas akan ini. Oke, Sobat SKD, apa yang saya jawab ini adalah menghimpun dari berbagai sumber ya. Jadi saya mencari informasi seperti apa, baik dari berita online, baik dari para pejabat, maupun kita mengupdate data-data terbaru. Jawabannya seperti apa? Ikuti channel Sarman Kidemang. Bagi yang belum subscribe, tolong bantu Sarman Kidemang untuk subscribe. Sekarang sudah lebih banyak lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan segera channel Sarman Kidemang meledak. Sobat Sarman Kidemang, banyak sekali masyarakat kita di sekitar kita ini setiap mengusulkan sesuatu ini seolah-olah harus diterima, langsung ingin mendengar jawabannya. Ini khusus mengenai pemekaran Kabupaten Banyumas. Saya akan jawab sedikit sepengetahuan saya, sengerti saya. Kalaupun ada kesalahan, insya Allah tidak terlalu fatal. Bisa dikonfirmasi dengan pihak yang terkait. Jangan lupa juga untuk selalu memberikan komentar yang positif agar channel ini bisa berkembang. Sobat Sarman Kidemang, pertanyaan yang muncul ini, Kidemang, sudah sampai jauh mana sih ini pemekaran Kabupaten Banyumas, atau kapan? Yang banyak ini kapan sebenarnya Kabupaten Banyumas akan dimekarkan? Inilah saudara-saudara, pemekaran Kabupaten Banyumas ini kan merupakan program jangka panjang pembangunan Kabupaten Banyumas ya. Masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas 2005-2025 ya. Jadi ini sejak lama ini program ini untuk bisa mengembangkan Kabupaten Banyumas. Hanya kemudian ada yang berpendapat bisa menjadi 2, bisa menjadi 3. Ini adalah di dalam realitas kehidupan kita ya. Sekali lagi bahwa
program pengembangan Kabupaten Banyumas atau pemekaran Kabupaten Banyumas ini merupakan rencana program jangka panjang Kabupaten Banyumas tahun 2005 sampai dengan 2025. Kemudian dalam rencana program jangka panjang ini pemerintah dan DPRD Kabupaten Banyumas ini membentuk suatu peraturan daerah yang mengamanatkan agar Kabupaten Banyumas ini dimekarkan. Ya, ini tertuang di dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 7 tahun 2009. Silakan barangkali para pejabat dibuka, tokoh masyarakat atau para warga atau masyarakat di seluruh Indonesia khususnya yang berasal dari Banyumas kalau ingin tahu silakan dibuka ya. Jadi ini diamanatkan di dalam peraturan daerah Kabupaten Banyumas nomor 7 tahun 2009 merupakan implementasi atau pengejawantahan atau merupakan salah satu butir daripada rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas. Sobat Sarman Kidemang, uji kelayakan sudah, informasi pendapat dari masyarakat sudah, kemudian Bapak Bupati sudah menyampaikan di depan para anggota DPR dan sudah disetujui, sudah disampaikan ke gubernur sudah rapat dengan anggota DPRD provinsi sudah menyetujui. Sekarang kita dilempar tinggal dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Karena ini harus digodok di Kementerian Dalam Negeri. Ini jadi keputusan bagaimana pengembangan Kabupaten Banyumas mau jadi 2 atau mau jadi 3 ya, karena usulan-usulan alternatif ini nanti digodok di Kementerian Dalam Negeri khususnya di Direktorat Penataan Daerah Otonomi dan seterusnya ya. Jadi ada di direktorat ini ya. Jadi untuk pengembangan pemekaran Kabupaten Banyumas ini semua usulan, semua proposal sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan ini ya. Jadi itulah saudara-saudara, kita tinggal menunggu kapan ya. Karena persyaratan untuk pemekaran ini bukan hanya kemauan politik semata, bukan hanya karena kepentingan politik semata ya, tetapi berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Jadi nanti Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus ini nanti akan menerjunkan tim tetapi sekarang ini sedang moratorium, keadaan ditunda. Keadaan seperti ini penanggulangan COVID-19 ini pemerintah pusat ya ini untuk sementara ini moratorium tentang pengembangan wilayah, tentang pemekaran wilayah ya. Karena ada 300-an lebih seluruh Indonesia ini, hampir 300-an ya kurang lebih. Ini memang ada 329 atau berapa ini tentang wilayah-wilayah, ada yang ingin provinsinya berkembang, ada yang ingin kabupatennya berkembang, kabupaten dan kota ya. Termasuk di Jawa Tengah ini kan ada beberapa, ada Brebes Selatan, ada Cilacap Barat, ada Banyumas Barat, ada Kota Purwokerto, ada Kota Gombong dan seterusnya ya. Di Jawa Tengah sendiri ini kurang lebih 5 atau berapa lebih ini ya, ini ingin memekarkan wilayah. Jadi untuk sementara pengembangan atau pemekaran wilayah ini sudah ada di Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus di Kementerian Dalam Negeri. Kapan akan dilaksanakan? Ya terserah sana, karena kebetulan Indonesia khususnya Kementerian Dalam Negeri ini sedang moratorium atau menunda tentang pelaksanaan daripada kehendak daerah, kemauan daerah untuk bisa memekarkan wilayahnya. Yang jelas bahwa pemekaran wilayah ini banyak sekali persyaratannya yang harus terpenuhi. Apakah Banyumas akan menjadi 2 atau akan menjadi 3? Nanti hasil kajian dari Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus ini. Oke sobat, jadi sekali lagi ini perlu dimengerti
kita masih panjang, masih menunggu bisa 2005 baru dibahas ya, atau 2006 atau 2007, karena masih banyak yang harus disiapkan baik oleh daerah pemekaran maupun oleh daerah induk ya. Jadi wilayah-wilayah mana yang akan dipersiapkan. Oke, itu sementara saudara-saudara mengenai informasi tentang pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas ini yang sudah digodok di daerah di Banyumas, sudah sampai ke Gubernur Semarang, sekarang berada di Jakarta, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, khusus lagi di Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus. Jadi tentu saja kita hanya berharap-harap kapan, karena keadaan sekarang sedang pemerintah khususnya sedang masyarakat baru Indonesia ini sedang menanggulangi bencana ini, yaitu COVID. Oke, Sobat SKD, itulah sedikit penjelasan agar masyarakat tidak lagi usrek-usrek. Jadi minimal informasi saya ini bisa menenteramkan bahwa semua usulan tentang pemekaran wilayah ini sudah ada di Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus. Yang jelas nanti akan dikaji lagi oleh Kementerian Dalam Negeri ini ya, tentang luas wilayah. Kalau walaupun ini sudah menyampaikan hal demikian ya, dari kabupaten, gubernur sampai sana pasti sudah memenuhi persyaratan apa yang dimaksud di dalam undang-undang ya, persyaratan ini pasti sudah. Tetapi nanti dari pusat pasti juga akan menerjunkan tim untuk melihat apakah betul ya, luas wilayah, jumlah penduduk, kesiapan ekonomi, kesiapan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia ya, tentang keuangannya nanti bagaimana, nanti pendapatan daerah bagaimana. Jangan sampai nanti pemekaran ini hanya akan menjadi beban bagi pemerintah pusat. Tentu saja hal ini banyak sekali akan dikaji. Oke sobat, itulah sedikit mengenai informasi tentang progres sejauh mana kepriwe kabar itu dari Banyumas harus berkembang misalkan. Ini saya informasikan demikian, minimal bisa memberikan gambaran sudah sampai di sini. Jadi sekali lagi pemekaran dari kabupaten, dari provinsi sudah sampai ke Jakarta di Kementerian Dalam Negeri, tinggal lagi nanti akan digodok oleh Kementerian Dalam Negeri, ditinjau, dikaji ya, karena bagaimanapun juga memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Oke, sahabat KD, demikian jawaban. Barangkali ada kesalahan bisa dikonfirmasi dengan yang lain, berikan komen di channel Sarman Kiteman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.